Suatu ketika ada orang Arab Baduy, ada orang Arab pedalaman, itu bala kencing, pipis, fil masjid, di dalam masjid. Zaman dulu nggak ada toiletnya, Masjid Nabawi itu Nabi cuma nyediain air buat wudhu, ya, dan itu pun hanya diperuntukkan buat musafir. Karena kalau orang-orang yang di sekitar Masjid Nabawi itu diperintahkan sama Nabi untuk wudhu dari rumah, ya. Makanya dalam segi fikih, orang yang sholat di masjid atau di musola sama aja ya, yang dia punya wudhu dari rumah itu pahalanya lebih gede. Walaupun gak apa-apa ibu wudhu di masjid, di musola gak apa-apa, tapi punya wudhu dari rumah, berangkat dalam keadaan suci dari rumah menuju masjid, menuju musola untuk ngaji, untuk sholat, ya, tidak menggunakan air musola, air masjid, nah itu lebih afdol. Jadi jangan suka gampang mukul rata orang, ya, mentang-mentang kita mungkin pinter, terus kita nganggap orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak ngobrol juga pinter seperti kita. Belum tentu, ya, bisa jadi kemampuan dia, keilmuan dia di bawah kita, gitu, ya. Ya kalau saya juga pengennya nerangin, ya nggak usah pakai idgham, ikhfa gitu, pengennya begitu. Langsung aja bacain gitu kan. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, kan gitu mendingan enak. Alladzi khalaqakum dan seterusnya itu. Gak usah saya terangin. Ya ayuhan ini mat jais asalnya begini gitu. Pengennya begitu. Cuman kalau gak diterangin malah kagak ngerti, ya kan? Ya, termasuk misalnya ketika ibu ngobrol sama anak sama cucu, ya. Anak sama cucu kan tentu Bu, secara ilmu mungkin dia lebih pintar dari kita. Tapi secara pengalaman hidup tetap menang kita, orang kita yang tua. Nah, jadi jangan buru-buru ngomel maksudnya. Jadi ngomongnya baik dulu, jangan buru-buru marah, karena bisa jadi emang dia kagak tahu gitu loh. Ya, berhadapan dengan orang lain belum tentu ilmunya sama kita. Supaya kita nggak gampang marah, pandang dia sebagai ciptaan Allah. Gimana pun juga dia ciptaan Allah. Ya saya kan nemuin orang ngeselin lebih banyak mungkin daripada ibu. Ngaji anak kecil di rumah. Ya namanya kecil lo sendiri, ya kan? Yang bisa diatur paling berapa? Yang baik paling berapa? Mayoritas ya susah diatur. Ya banyak loh orang-orang segala macam ya, jamaah yang ngeselin tuh ada. Ya kayak ibu-ibu misalnya gitu pas lagi ngaji ada yang ngobrol. Ya, ini bukannya nyindir, ya saya begitu kan? Ya, saya mah saya diemin aja biarin. Jadi makhluknya Allah begitu deh. Ya kalau nurutin sebel loh. Orang lagi ngaji malah ngobrol gitu. Nggak ibu-ibu doang, bapak-bapak juga sama. Kalau lagi ngaji lagi diterangin ngobrol, tapi dan udah selesai kagak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Muslimu Imam Muslim dengan kitab sahihnya dengan nomor hadis 284. An Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata beliau, Anna A'rabiyan, sesungguhnya pernah ada orang Arab pedalaman, ya Arab Baduy. Kalau pakai hamzah A'rab itu orang Arab pedalaman. Kalau Arabun langsung itu orang Arab asli. Suatu ketika ada orang Arab Baduy, ada orang Arab pedalaman, ada orang Arab kampung, ya. Itu bala kencing, pipis fil masjid, di dalam masjid. Ya, zaman dulu masjidnya nggak ada toiletnya Bu, nggak kayak sekarang. Masjid Nabawi udah ada toiletnya ya. Zaman dulu nggak ada toiletnya, Masjid Nabawi itu Nabi cuma nyediain air buat wudhu, ya, dan itu pun hanya diperuntukkan buat musafir. Karena kalau orang-orang yang di sekitar Masjid Nabawi itu diperintahkan sama Nabi untuk wudhu dari rumah, ya. Makanya dalam segi fikih, orang yang sholat di masjid atau di musola sama aja ya,
Yang dia punya wudhu dari rumah itu pahalanya lebih gede. Walaupun nggak apa-apa ibu wudhu di masjid, di musola nggak apa-apa. Tapi punya wudhu dari rumah, berangkat dalam keadaan suci dari rumah, menuju masjid, menuju musola, untuk ngaji, untuk sholat, ya tidak menggunakan air musola, air masjid, nah itu lebih afdol. Ya tentunya nggak apa-apa sekali lagi ya, kalau secara syariat mah nggak masalah. Kecuali airnya dipakai buat mandi, itu baru ngambil dari musola, ngambil dari masjid nggak boleh. Tapi kalau misalnya digunakan untuk keperluan ibadah diperbolehkan. Nah ini suatu ketika ada orang Arab Baduy, Arab pedalaman, dia pipis di dalam masjid. Ya, faqoma maka berdirilah ilaihi karenanya. Ya, ba'dul qaumi sebagian orang. Ya, ini yang orang-orang gampang marah ya, gampang mangkel. Ya, termasuk Sayyidina Umar. Ya, dalam satu riwayat Sayyidina Umar itu sampai buru-buru menghunuskan pedangnya. Jadi pedangnya itu langsung swing gitu ya. Ngelihat ada orang kencing di dalam masjid. Lo bayangin gak Bu? Ada nabi, ada sahabat, tiba-tiba orang masuk ke masjid kencing di situ. Coba bayangin. Ini bijaknya Nabi. Waqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u, tinggalkanlah dia. Wala tuzrimuhu, dan juga jangan disuruh berhenti dari kencingnya. Udah biarin aja, biarin, diemin dulu." Qala maka berkata Anas bin Malik, ya, falamma farogo maka tatkala telah selesai, telah rampung si orang Baduy tadi kencing di dalam masjid, da'a maka Nabi pun meminta bidalwin dengan seember min ma'in dari air. Nabi kemudian minta air seember. Fasob bahu, kemudian Nabi menyiramkannya alaihi kepada bekas kencingnya si orang Arab Baduy tadi. Nah ini ada dua hikmah ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, tidak semua orang itu sekalipun dia dekat masjid, dekat musola, ngerti hukum tentang masjid, tentang musola secara khusus ya. Secara umum ya tentunya tentang syariat. Jadi jangan suka gampang mukul rata orang ya. Mentang-mentang kita mungkin pinter, terus kita nganggap orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak ngobrol juga pinter seperti kita. Belum tentu ya. Bisa jadi kemampuan dia, keilmuan dia di bawah kita gitu. Atau bisa jadi sebaliknya, justru dia yang lebih pinter dari kita gitu ya. Jadi ini kehati-hatian ya. Ya kalau saya juga pengennya nerangin sebetulnya ya gak usah pakai idgham, ikhfa gitu, pengennya begitu Bu. Langsung aja bacain gitu kan. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kan gitu mendingan enak. Alladzi khalaqakum dan seterusnya itu. Gak usah saya terangin. Ya ayuhan ini mat jais asalnya begini gitu. Pengennya begitu. Cuman kan kalau gak diterangin malah kagak ngerti ya kan. Gitu. Jadi ya ada kalanya orang mungkin ada yang di bawah kita atau mungkin ada yang sepadan dengan kita. Termasuk misalnya ketika ibu ngobrol sama anak sama cucu ya, anak sama cucu kan tentu Bu secara ilmu mungkin dia lebih pintar dari kita, tapi secara pengalaman hidup tetap menang kita, orang kita yang tua ya. Jadi jangan suka ngomelin. Kadang-kadang orang tua itu kita atau mbahnya lah, kalau kita jadi mbah ya, itu ngomelin anak, ngomelin cucu itu dengan perilaku dia yang memang dia nggak tahu kalau itu salah. Nah jadi jangan buru-buru ngomel, maksudnya ya mungkin dia ngelempar baju ya, baju kotor gitu main dilempar gitu ya, atau sendal mungkin naruhnya asal ya karena dia belum tahu kan. Jadi jangan buru-buru kita ngomel, wah naruh di situ gitu. Jangan, apa susahnya sih ngomong baik-baik gitu kan, lendo yang tong apalah gitu, itu jangan ditaruh di situ, taruhnya di sini. Jadi ngomongnya baik dulu, jangan buru-buru marah karena bisa jadi emang dia kagak tahu gitu loh ya. Jadi penting tuh berhadapan dengan orang lain belum tentu ilmunya sama kita. Nah, ini Nabi loh, luar biasa loh. Nabi pangkatnya kurang tinggi apa coba? Ada orang datang kencing kan, bayangin aja. Nah, saya seustad-ustadnya saya belum pernah nemuin ada orang jamaah masuk kencing, belum pernah. Coba bayangin, Nabi ya, sekelas Nabi, sekelas Rasul ya, pangkatnya sedulur lah ya. Itu ada orang sampai segitunya. Ya, tapi kan Nabi nggak buru-buru
Wah itu songong tuh orang, usir gitu kan, bacok aja. Kagak. Jadi biarin dulu, biarin. Jadi ini menandakan kalau kita dakwah ya, kalau kita ngomong, kalau kita ngobrol, ya kita harus menyesuaikan diri dengan siapa yang kita ajak ngobrol, siapa yang kita dakwahi. Belum tentu tingkat kepintarannya sama, tingkat kecerdasannya sama, ilmunya yang dia miliki sama gitu. Misalnya nyontohin kepada ibu ya, contoh misalnya izhar, ikhfa, idgham kan gitu ya. Itu kan ada yang bisa langsung nangkep, ya kan? Sekarang ngerti nih, ya kan? Besoknya masih ingat. Ada yang sekarang ngerti, masih ingat, besoknya loh lupa. Gitu. Kan gitu kan, tingkat kecerdasan orangnya begitu. Ya sama, yang lain pun begitu. Jangan kita merasa perfect lah gitu, ngadepin orang pengennya sempurna gitu ya. Jadi saya ngadepin orang biasa. Ya, dulu saya ngasih tip sama guru saya, gampang supaya kamu nggak gampang marah. Jadi tips paling mujarab ya, supaya kita nggak gampang marah. Pandang dia jangan sebagai manusia, tapi pandang dia sebagai ciptaan Allah. Gimana pun juga dia ciptaan Allah. Itu tipnya guru saya gitu, Bu. Dan ketika saya pakai ya benar juga. Ya saya kan nemuin orang ngeselin lebih banyak mungkin daripada ibu. Ibu paling nemuin orang ngeselin saya doang. Ya. Disalahin kan ngeselin kan, salahin loh ngeselin. Kalau yang lain mungkin jarang. Ya paling mas suami paling kan. Nah kalau saya coba ngaji anak kecil di rumah. Ya namanya kecil lo sendiri, ya kan? Yang bisa diatur paling berapa? Yang baik paling berapa? Mayoritas ya susah diatur. Nah itu kalau kita nurutin mangkel, wah itu stroke itu Bu. Ya. Iya bisa stroke itu. Nah kan ujian kesabaran ya. Ya itu setiap saya ngasih tahu mereka segala macam yang saya pakai itu. Gimana pun juga mereka adalah makhluk Allah. Mereka ini titipan Allah yang dititipkan kepada saya, menjadi ladang dakwah saya. Ya udah ujian kesabaran saya gitu. Ya banyak loh orang-orang segala macam ya, jamaah. Emang jamaah nggak ada yang ngeselin tuh ada. Nawarin apa ke saya gitu kan, nawarin sabun lah, ada Bu. Ustaz nih beli sabun, Ustaz nih beli minyak wangi. Udah tau saya tukang minyak wangi. Oke, ada loh yang kayak gitu, jangan salah. Iya. Orang saya aja jualan minyak wangi, nawarin minyak wangi ya, macam-macam. Ya kayak ibu-ibu misalnya gitu pas lagi ngaji ada yang ngobrol. Ini bukannya nyindir, emang kan biasanya begitu kan? Saya mah saya diemin aja biarin. Jadi makhluknya Allah begitu kan. Ya kalau nurutin sebel loh. Orang lagi ngaji malah ngobrol gitu. Nggak ibu-ibu doang, bapak-bapak juga sama. Kalau lagi ngaji lagi diterangin ngobrol, ntar udah selesai kagak ngerti. Oh iya penyakit. Ya sekali lagi ya saya mandangi gitu, udah nggak apa-apa lah orang makhluknya Gusti Allah. Saya mandangi gitu aja. Ya jadi itu paling gampang. Ya tips paling gampang, ya sama, itu kan yang diajarin Nabi sebetulnya. Kenapa Nabi kok nggak langsung mangkel? Kenapa kok Nabi nggak langsung marah? Karena gimana pun juga yang kencing itu juga makhluk Allah. Nanti belum ngerti, ya kan juga kalau udah ngerti juga tahu hukum ya, udah beda sendiri ya. Kecuali yang udah tahu hukum, ya udah sering ngaji, misalnya kencing kok di comberan, kencing kok di tiang listrik, nah itu tegur ya. Ada sih beberapa kali nemuin. Kan sih kalau malam suka patroli Bu. Ya, ibu nggak tahu aja, iya. Ya, kalau ya ibu-ibu kenal, tanya anaknya atau suaminya lah. Saya suka patroli, saya muterin RW 8. Ya, saya puterin, kadang saya mampir di mana gitu. Ya dakwah saya itu begitu, udah ngopi gitu kan, merokok gitu. Itu beberapa kali saya temuin anak habis ngaji, habis maulidan kencing di depan majelisnya, di depan pengajiannya, kencing sambil berdiri. Anak muda, anak remaja, ya umur 20-an lah. Ya. Habis ngaji aja saya tahu orang tempatnya masih rame. Ya jam 12 saya kalau pulang kan jam 12 jam 1. Ya, biasanya ngobrol tuh jam 9 jam 10 gitu ya. Kalau lagi kosong saya suka keliling tuh. Enggak tiap hari enggak. Kalau tiap hari ya capek juga. Ya. Kadang kalau lagi kosong itu jam 10 jam 11 saya muter naik motor. Muter aja keliling. Ntar ketemu siapa gitu ya jamaah, saya berhenti nyempetin gitu. Kadang di kantor RW macam-macam lah. Ya, saya berhenti gitu ngopi ngerokok. Kadang-kadang itu nemuin anak-anak kecil, anak-anak remaja gitu ya. Fenomena sekarang. Ya kan kita tahu itu habis pengajian orang di rumahnya di tempat itu banyak besek, banyak makanan. Ya kayak gini-gini nih, banyak aqua gini kan berarti habis pengajian. Ibarat pengajiannya itu kencing di situ. Kebetulan depannya kan comberan, kencing di situ. Nah ini gimana ceritanya habis ngaji kencing anak laki ya kan? Nah, itu langsung saya tegur. Lah, kamu gimana habis ngaji itu nggak malu sama guru kamu itu? Dia bilang guru saya nggak ngeliat, Pak Ustaz. Gitu katanya. Tahu gurunya kagak ngeliat kan?
Bahaya urusan ini. Ini kejadian, saya nggak cerita bohong ini, bener. Kencing depan itu gimana tuh? Kan belakangnya pengajian, nggak malu apa tuh? Ya, kecuali tadi ya, maksudnya yang udah ngerti-ngerti. Nah terus yang kedua nih, nah Nabi Muhammad ini ketika si Arab Baduy ini kencing pipis ya, itu kan kalau kita gegabah nih Bu nih, ya andai kata ya, andai kata pas lagi kencing tiba-tiba sahabat marah nih, ya, terus kemudian, berhenti gitu ya, ditarik ya, justru dengan ngeberhentiin si Arab Baduy tadi dari pipisnya diburu-buru diberhentiin ya, kencingnya itu kencingnya bakal kemana-mana malah Bu, iya kan? Coba deh, ibu lagi kencing kemana-mana itu, iya kan? Lah iya malah mancur kemana-mana. Yang tadinya cuma di satu tempat doang, ya kan? Gara-gara dikagetin akhirnya kemana-mana, ya kan? Nah justru dengan mendiamkan itu maka Nabi gampang ngebersihinnya, nyuciinnya tinggal bagian tempat itu doang, ya kan? Nah, ini pinternya Nabi, makanya Nabi kan fatona, cerdas. Ya kalau sahabat udah mangkel aja loh, Sayyidina Umar pengen ngeluarin pedang aja. Tapi kata Nabi jangan, ini biarin dulu sampai dia selesai. Saat selesai dia pipis ya, baru kemudian Nabi minta wadah air terus kemudian disiram. Nah ini hikmah yang kedua ya. Nah hikmah kedua secara fikih. Nah berarti andai kata ada air kencing. Nah ini Nabi kan masjidnya pasir Bu, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan lantai begini ya. Nah kalau dia berada di tempat yang dia menyerap air, maka diperbolehkan secara fikih untuk membasuhnya dengan guyuran air. Ya, ini beda kalau lantai ini kan aspal nih bisa gitu ya. Itu mau nggak mau ibu kalau ada orang kencing di situ atau apapun lah ya, misalnya kucing, buang air besar segala macam ya. Nah ibu harus alirin tuh air. Ini secara fikih ya. Kita bicara fikih sekarang. Itu harus dialirin tuh air supaya najisnya itu keluar dari area tempat yang dinajisi. Tapi kalau di tempat seperti Nabi nih karena padang pasir atau di tanah lah ya, kalau ibu punya tanah misalnya gitu. Nah mau nggak mau dia nggak bisa kemana-mana tuh air, kan nggak mungkin pasirnya diambil ya. Pasir bekas dikencingin nggak mungkin diambil terus dibuang, kan nggak mungkin. Maka kemudian nama Nabi disiramin air. Nah itu sudah suci. Jadi khusus untuk barang yang meresap ya, ini sekali lagi untuk barang yang meresap maka bisa disucikan dengan cara mengguyurnya saja. Beda dengan barang atau sesuatu yang tidak meresap, misalnya lantai ya, lantai, aspal, ya dan sebagainya lah ya, yang dia tidak meresap maka nggak boleh hanya diguyur doang, tapi harus dialirin itu airnya supaya membawa najisnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kayak di lantai ya, di lantai ini, ketika ada najisnya, maka ya harus diguyur. Gimana caranya air yang membawa najis ini sampai keluar? Karena lantai ini nggak menyerap, ya, lantai ubin nggak menyerap, gitu ya. Tapi kalau ibu punya halaman misalnya di rumah, tanah dan sebagainya seperti Nabi nih, pasir, ya nggak perlu digosrokin, nggak usah, disiramin air asal udah nyerap ke dalam tanah itu suci, gitu ya. Jadi bisa dibedain dari situ. Nah, termasuk nih karena masalah najis ya, hati-hati kalau ibu punya anak, punya cucu masih kecil, masih bayi, ya kencing di lantai, ya sucikan dengan cara yang benar. Ya, saya bolak-balik lah nyontoin, ini pentingnya ngaji sebetulnya ya. Ketika kita punya anak, punya bayi ya, punya cucu lah segala macam yang masih kecil. Ini kebanyakan ibu-ibu, ini saya kan ngeliatin, saya kan ngomong karena peneliti ya, saya ngeliatin orang. Ini kencing nih di sini nih, ini kencing nih, kencing bayi ya. Umumnya yang dilakukan perempuan ya udah ngambil air terus dilap nih. Udah, padahal ini belum suci. Nah ini kesalahan kita dalam toharoh ya. Nah, ini belum suci nih. Ya itu sama aja kayak Nabi tadi. Ya, ini kan baru diangkat ainun najasanya, wujud najisnya baru diangkat, maka harus disucikan kembali. Bahkan ada yang lebih parah, najis nih ya, bekas kencing ya, bekas kencing bayi misalnya ya. Ini saya contohin bayi aja, karena mayoritas kan kebanyakan kesalahannya yang fatal di bayi itu. Kencing bayi di sini, terserah lah mau anak mau cucu ibu. Nah ini yang paling parah lagi, kadang-kadang perempuan main ambil pel aja, ambil pel langsung dipel tuh. Oh seluruh ruangan. Nah berarti malah najis semuanya. Jadi satu lantai itu jadi najis, terus ibu sholat di situ. Kira-kira sholatnya sah nggak? Agak sah. Doa, doa panjang banget lagi. Ya, doa apa yang dibaca? Mulai panjang. Ya.
Ini penting nih ya, diingetin ke anak, ke cucu ibu. Makanya ke yang ngaji di remaja tuh, bab toharoh itu saya tekan bolak-balik. Karena ringan ya, sepele ya, tapi sering diremehin orang. Gitu. Makanya hati-hati ya, kalau ada najis segala macam. Ini contoh kecil aja, najisnya bayi. Kalau yang lain mah bebas ya. Itu seringkali orang itu meremehkan, tapi cuma ambil najisnya doang, kagak dibersihin. Nah terus caranya gimana? Ya tadi, najis itu kan punya 2 derajat ya. Najis ainiyah sama najis hukmiyah. Ya, ada 2 derajat ya secara kategori bentuk najis, ada najis ainiyah, najis hukmiyah. Najis ainiyah yang masih terlihat najisnya. Nah, ketika kita ambil itu najis, maka turun derajatnya. Jadi lemah derajatnya yang tadinya najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Maka najis hukmiyah ya harus disucikan lagi, dilap lagi gitu. Nah, itu baru suci. Dan tentunya air yang dipakai pun harus suci mensucikan. Nah ini sekali lagi ini saya praktekin yang kesalahan orang ya. Ini kesalahan orang nih. Ini najis ya, ini ember, ini lap ya, ember lap. Ini najisnya. Diambil nih, lap ya, dibersihin tuh. Ini najis ya, dibersihin. Ini lap dimasukin ke ember. Lah ini kan jadi najis. Ya, jadi lap ini najis, ember yang tadinya suci pun airnya jadi najis, dilapin lagi. Jadi najis apa jadi suci? Najis. Itu mak-mak muda khususnya. Ya bahkan mama tua pun sama ya. Itu kayak gitu Bu. Wah aduh ngeri deh ya. Saking teledornya kita masalah najis tadi. Jadi pilihannya 2. Mau diambil dulu najisnya, baru kemudian disucikan, atau disiram sekalian, diguyur airnya biar sampai keluar. Kalau diguyur kan nggak mungkin, karena ibu kesulitan ya, nanti kena lemari segala macam. Ya paling gampang itu, ambil najisnya, setelah diambil najisnya itu kemudian disucikan dengan air yang suci mensucikan. Pastikan 3 hal ya, warnanya, rasanya, baunya hilang. Ya, pastikan 3 hal, warnanya, rasanya, baunya hilang. Nah makanya tadi derajat najis ainiyah turun menjadi hukmiyah itu karena 3 itu. Warnanya, rasanya, baunya. Jadi seandainya nih, udah kita bersihin nih, pakai air suci mensucikan ya. Saya sering nyampein kalau di pengajian yang bapak-bapak tuh, kalau malam Sabtu, ibu-ibu juga banyak yang ikut ngaji. Kalau memang ragu nggak usah pakai ember, langsung aja pakai keran. Ya, jadi lap ini, lap yang tadi kita buat make tuh, langsung aja pakai keran. Nah, jadi diperesin langsung di air keran. Air keran suci mensucikan. Nah, itu dipakai itu biar lebih aman. Baru kita lap lagi. Nah pastikan tadi itu 3 itu, warnanya, rasanya, baunya. Mungkin kalau pipisnya anak kecil nggak terlalu warna ya bisa hilang lah. Mungkin baunya yang masih menyengat ya. Kalau baunya masih ada, masih pesing, oh berarti najisnya belum hilang sepenuhnya. Ya basuh lagi. Jangan pakai sabun. Kalau pakai sabun mustakmal Bu. Ya kan air mustakmal itu air yang terkena campuran sesuatu. Ya, suci memang tapi tidak bisa mensucikan. Ya, ingat-ingat tuh, air itu kan ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan termasuk tadi, ya, air cucian. Ini air nih ibu masukin rinso, ya suci memang tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena udah kemasukan sesuatu zat. Ya, maka caranya jangan dipakein pewangi dulu, pastikan dulu itu suci mensucikan. Ketika air suci mensucikan udah kita pakai, terus kita bersihin, hilang warnanya, rasanya, baunya, baru deh ibu pel pakai pewangi nggak masalah. Jadi pewangi itu belakangan, jangan diduluin. Ya, nah, ini untuk najis apapun ya, saya memberi contoh kecil, hal misalnya pipisnya anak kecil ya. Ya tentunya bukan bayi secara fikih ya, yang bayi laki-laki. Ya, yang usianya belum nyampe 2 tahun, belum makan selain air susu ibu, nah dia najisnya mukhafafah, cuma dipercikin air doang sah Bu. Ya, itu khusus untuk bayi laki-laki, tapi udah jarang lah. Rata-rata sekarang udah kena susu formula ya. Nah, walaupun secara fikih najis yang boleh dicipratin bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun. Jadi dia belum 2 tahun dan belum minum apapun selain air susu ibu. Ya, jadi ada bayi ini misalnya umurnya 6 bulan, bayinya laki-laki, baru minum susu ibu, minum ASI, terus dia pipis, itu mah dipercikin doang, dielap, ya itu suci. Tapi kan jarang, rata-rata bayi sekarang udah pada minum susu ya, minum susu formula, susu sapi, ya kan?
Makanya gede kayak sapi. Itu. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil